Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikat lagi. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang, tikus menghilang. Kepada yang terhormat dari bapak-bapak kepolisian, ibu-ibu dari kepolisian, yang terhormat juga dari Kejaksaan Negeri Purworejo, juga teman-teman seperjuangan yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya banggakan. Di sini mohon maaf, ini mungkin kita banyak wadah dari berbagai elemen masyarakat, tapi di sini melebur jadi satu, yaitu sebagai masyarakat Purworejo seperti itu. Jadi di sini organisasi itu biasa, tapi posisi hukumnya dia tetap sebagai rakyat Purworejo, masyarakat Purworejo seperti itu. Betul? Jadi kenapa teman-teman Ibu kepolisian, Bapak kepolisian, ini perlu saya sampaikan dulu. Bapak Kejaksaan, mungkin dari Kejaksaan belum ada yang hadir ya, atau di sini ya. Jadi ini kita perlu sampaikan bahwa ketika masyarakat berkumpul dan mempunyai tujuan untuk menyampaikan aspirasi kaitan dengan program pemerintah, namanya program pemerintah mestinya ikut aturan pemerintah, ya atau ya? Kalau itu organisasi pemerintah pasti sesuai dengan ketentuan hukum, betul? Jadi kalau tidak sesuai dengan ketentuan hukum itu oknum penguasa, bukan pemerintah, oke? Jadi kita harus taat dengan ulama, kita taat dengan umaroh. Maksudnya umaroh yang bagaimana? Yang tertib hukum, oke? Jadi biar diketahui dulu bahwa kita posisinya sebagai rakyat. Rakyat diberikan kewenangan, diberikan hak, diberi perintah oleh undang-undang ketika ada permasalahan hukum berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum, rakyat harus bersuara, oke? Pejabat, baik pengadilan, baik kejaksaan, semua harus tunduk dengan hukum, oke? Apabila dalam proses penanganan hukum mereka tidak sesuai dengan ketentuan hukum, rakyat harus bersuara, oke? Di sini saya mencoba untuk kemarin kita sudah melakukan apa yang menjadi hak rakyat, yang menjadi perintah undang-undang. Adanya kita kesini itu kaitan dengan adanya permasalahan proyek pembangunan mini zoo yang sekarang ini ditanganin oleh Kejaksaan Negeri Purworejo, oke? Biar masyarakat tahu dulu proyek mini zoo itu seperti apa, gitu. Proyek mini zoo itu dibangun oleh uang rakyat, oke? Jadi ketika itu uang rakyat, segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jangan sampai dipertanggungjawabkan adanya sesuatu yang akhirnya rakyat harus bersuara.
banyaknya pengaduan ke kami, banyaknya pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada kami bahwa penanganan kasus Minizo diduga banyak muatan pelanggaran hukum. Oke? Nah, di sini saya juga sangat apresiasi kepada teman-teman dari Joksin, kepada teman-teman dari PP, kepada teman-teman dari FPI, kepada teman-teman dari organisasi lain juga yang dengan sukarela, dengan semangat membantu kami, membantu kita bersama rakyat Purworejo, bukan hanya kita tapi rakyat Purworejo, supaya untuk penegakan hukum di Purworejo tidak seperti yang sudah-sudah. Banyak kejadian-kejadian bahwa di Purworejo itu penuh dengan lika-lika hukum. Oke? Penanganan kasus korupsi diduga banyak sekali penyimpangan. Ada masyarakat yang menyampaikan ke kami bersurat, juga ada yang melalui lesan, baik itu WA tertulis dan sebagainya, yang pada intinya mereka tidak puas dengan penanganan hukum di Purworejo. Oke? Di sini kami atas perintah undang-undang bahwa penanganan kasus Minizo yang kemarin kita laporkan ke Kejaksaan Agung, kita melaporkan sejumlah 8 orang. Tapi sementara yang menjadi tersangka untuk sementara itu 3 orang. Dalam kasus Minizo ini saya akan bercerita tentang kronologinya dulu biar sama-sama dipahami kenapa kita hadir di sini. Oke? Kasus Minizo itu berawal dari usulan bupati, mantan bupati yang dulu. Jadi usulan itu disampaikan kepada dewan dan akhirnya disahkan oleh dewan. Tapi di mana usulan itu, apakah sudah memenuhi prosedur yang baik, tata hukum yang baik atau seperti apa? Kami memiliki data. Ternyata apa yang diusulkan oleh bupati yang dulu itu menurut kami cacat hukum karena tidak sesuai dengan tata kelola dan sebagainya. Salah satu contoh bahwa pembangunan Minijo 1 tidak diawali oleh perizinan yang lengkap, atau pembangunan Minijo dibangun tanpa izin yang baik atau unprofesional. Oke? Jadi di sini kenapa perizinan yang tidak lengkap? Saya punya bukti-bukti dokumen hukumnya itu tetap disahkan. Kucing yang kerjanya molor, tak ingat tikus kantor, datang menteror. Cerdik, licik, tikus bertingkah tengik, mungkin karena sang kucing pura-pura mendelik. Tikus tahu sang kucing lapar, kasih roti jalan lancar. Memang sial sang tikus dalam pintar, kucing yang hal-hal yang mau disampaikan kepada Bapak Kajari nomor 8 dari Pak Ketua Perwakilan untuk Pak Kajari yang saya hormati, kepada Ibu ya, Ibu Rizky yang saya hormati, dengan Bapak Kepolisian yang saya hormati, saya sampaikan dulu bahwa ini bapak-bapak kami semua, ibu-ibu kami dalam hal penegakan hukum. Jadi kita di sini harus benar-benar tertib hukum. Kita mau memperjuangkan hukum, tapi kalau kita nggak tertib hukum nanti kita malah diketawain. Oke, sepakat? Nah, di sini Pak Kajari, mohon maaf saya Sumakmun yang kemarin ke Kejaksaan Agung melaporkan kasus korupsi kaitan dengan Minizo. Mungkin Bapak belum pernah ketemu ya Pak. Tapi ini teman-teman, saya juga sebenarnya mengapresiasi secara pribadi kepada Pak Kajari. Waktu itu kita melaporkan sudah lama,
tapi beliau berani mengambil posisi dengan mungkin karena beliau masih baru gitu, meneruskan yang lama, tapi beliau dengan berani langsung mentersangkakan 3 orang. Waktu itu juga kami protes. Kenapa cuma 3 orang? Protes kami itu melalui media, Pak. Mohon maaf. Kenapa kami protes? Kami juga mendapat pengaduan dari banyak masyarakat, Pak. Banyak masyarakat yang mengadukan kepada kami proses hukum Minizo tidak ubahnya dengan proses hukum yang sudah-sudah, yang tidak mencerminkan rasa keadilan untuk Purworejo. Sebagai contoh, kasus-kasus yang sudah ada banyak masukan dari masyarakat Purworejo bahwa yang diproses itu yang kecil-kecil dan ditumbalkan, Pak, seperti itu. Nah, ini kan mekanisme hukum seperti ini rampung ini kan gitu, nggak bagus. Di sini adalah corong penegakan hukum, di sini corong keadilan, rumah keadilan. Nah, di sini juga nanti pemuda-pemuda kita, generasi penerus bangsa itu mencontoh setiap perilaku yang dibuat oleh penegak hukum. Jadi mohon untuk ini kita nggak membenci kejaksaan, kita malah sayang karena itu sebagai institusi milik rakyat. Yang perlu digarisbawahi bahwa kejaksaan itu, baik kepolisian, kejaksaan itu milik rakyat. Mereka bekerja untuk amanah rakyat. Begitu ya, Pak ya. Nah, jadi ketika rakyat bersuara karena adanya sebuah peristiwa hukum, itu saya kira ini hal-hal yang normatif saja, tidak dibesar-besarkan. Ini murni aspirasi masyarakat, tidak ada tendensi politik, tidak ada tendensi apapun, seperti itu. Jadi kami nanti minta penjelasan, Pak, terkait dengan proses hukum Minizo yang sudah mentersangkakan 3 orang. Kami mungkin minta dipenjelaskan masyarakat apa yang menjadi landasan hukum ketika proses hukum Minizo yang sedemikian kok hanya mentersangkakan 3 orang yang menurut kami itu yang kecil-kecil menurut masyarakat Purworejo. Sepakat ya? Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada saudara-saudara saya yang hari ini hadir dalam rangka mendukung kami. Saya sebelumnya juga minta maaf, mungkin saya nggak bisa banyak bicara karena sebetulnya ini lagi Zoom saya, Pak. Tak sempatkan nemuin dulu. Jadi saya diskusi sama Pak Waka tadi, Pak Waka, kalau ini di luar gimana Pak Waka? Waduh, kasihan, nanti lalu lintas terganggu dan warga masyarakat ini jadi keselamatannya tidak terjamin. Akhirnya ya udahlah, sama Pak Waka diskusi, kita ajak masuk aja. Saya pengennya bukan di sini sebetulnya, di dalam aula, karena sebetulnya gedung ini bukan gedung saya, tapi gedung masyarakat Purworejo. Cuman karena kondisinya masih kita habis pakai rapat, masih berantakan, saya mohon maaf, tidak bisa nemuin di aula, tapi nemuin di sini. Ya. Ada beberapa hal yang akan sampaikan terkait penanganan perkara Minizo ini. Saya masuk, perkara sudah jalan, dan waktu itu memang masih perhitungan ahli. Karena lama, saya akhirnya bolak-balik sama kasih pitsus baru, mau yang sekarang sama yang lama. Alhamdulillah digas terus, datengin terus, cepat keluar perhitungannya. Jadi penanganan perkara tipikor ini berbeda dengan perkara, mohon maaf, seperti biasa maling atau apa, bukan, Pak. Kita harus alat buktinya harus benar-benar firm, harus benar-benar lengkap. Tersangka lain segera kita lakukan tindakan. Saya maunya siapa yang benar-benar punya niat jahat, itulah kita jadi tersangka. Itu ya Pak ya, saya terima kasih banyak atas
dukungannya selama ini, dan mudah-mudahan saya ingin juga Purworejo lebih baik daripada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Kasdari, terima kasih. Tapi tadi penyampaiannya masih landai. Penyampaiannya tetap seperti itu. Hukum itu sebenarnya bukan begitu. Sudah dipelajari asas hukum banyak, kita harus mengenal namanya legal reasoning kan gitu. Tahapan penanganannya harus pakai logika hukum. Dan yang berdasarkan nanti logika hukum nanti mulai Bali. Oke. Tak sampaikan perjalanan minggu itu seperti itu. Nanti kalau ini tidak difasilitasi dengan baik, kita akan gerak. Oke. Jadi sampai contoh seperti ini, langgai ini besok dikawal saja di sana. Saya ingin tahu alat bukti apa yang harus diperlukan, akan kita cari. Oke. Kalau kejaksaan ini bilang bahwa belum mempunyai alat bukti apa yang harus saya perlu, akan saya cari. Dan itu cuma yang jadi masalah. Menurut saya bukan alat bukti yang dicari, alat bukti yang dihilangkan. Oke. Kita bukan anak bodoh, gitu. Masa dari kadingan menyuruh BP kok kadingannya aman? Kan gue petir kalau menunggu. Nggak masuk akal gitu loh. Masa itu? Jadi jangan diberi contoh lagi, jangan diberi contoh lagi seperti ini. Kita sepakat. Kalau ini tidak selesai, semua tanda tangan kita lapor ke Jamas. Oke? Saya tak main-main kali ini. Saya dulu selalu tertib. Saya dulu selalu dengan kejaksaan manut, tapi saya selalu kalau saya diem, saya dianggap sudah terima. Berlapan nama pun saya mau dengar. Kalau berita ini itu tidak ada, saya yang dituduh. Saya dikira dapat apa? Iklim Purworejo itu seperti ini. Sengsara saya kan gitu. Tapi saya buat happy, biarin kan gitu. Jadi kalau berita ini juga ada, ala pamawon kaya yang itu 86. Itu Pak Kajar. Dan itu selalu seperti itu coba. Ini makanya saya buktikan untuk rakyat Purworejo. Saya tidak pernah bersentuhan dengan itu. Apabila ada kasus yang kita proses secara objektif. Sekarang logikanya ini apa PA? Ini salah satu contoh baik. Menugaskan ke PPKOM. PK melekat kewenangan. Yuk aman Pak. Dari sana penetapan dari Sekda, pengesahan anggaran, penggunaan anggaran itu masuk semua berita acara. Orang yang ngomong no. Dan berita acara itu jadi alat bukti kalau kasus pidana seperti itu. Lah kok dihilangkan? Itu Rano mesti dihilangkan. Pertanyaannya saya punya kecurigaan, punya menduga bahwa kenapa prosesnya lama? Prosesnya akan diputus. Gimana cara memutus? Benar antara hubungan hukum dari PPKOM ke itu Adinas. Seperti itu. Jadi kesono aman. Kita itu bukan orang bodoh loh. Makanya saya itu jangan seperti ini terus Pak Kajari. Saya itu sayang kejaksaan, saya rindu kejaksaan, ingin tertib hukum. Gimana Purworejo supaya nanti coba dampaknya gimana? Dampaknya kalau selalu dikorupsi terus, koruptor itu diamankan terus-terusan, rakyat itu miskin, uangnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu contoh kemarin ada kasus sebelumnya yang tersangkakan Jebaya kecil. Saya berkali-kali mendapat pengaduan seperti ini. Masa kita mau diam? Kan gitu. Kalau mau dimateri, ayo. Kita bedah kasus, ayo. Kan gitu. Apakah bukti ini bukan bukti material? Bukti yang dikeluarkan oleh PUPR, bukti yang dikeluarkan oleh Dimpor apa yang ternyata tidak memenuhi unsur perizinan. Apa itu bukan bukti material? Kalau itu buktinya nggak ada, itu sudah jelas permufakatan. Kalau perizinannya nggak ada, itu jelas permufakatan. Terus kedua, datang ke tempat saya, orang yang mau pensiun menyampaikan ke saya, Pak, saya minta maaf, saya kemarin kerja di situ, saya banyak dosa kalau jenengan, karena saya mengawal kasus-kasus korupsi, termasuk saya ngasih benda lingkungan kemana-mana. Yang jenengan kasih siapa? Ini disebut Pak. Terus untuk pembangunan fisik yang dibangun berapa? Tidak nyampe 2 miliar Pak. Yang sekian miliar di mana duitnya? Mangan tikus. Ini tapi itu. Kok ini kok aman orang-orang yang seperti itu gitu loh. Ini hukum. Jelas asas equity ibu kota lo nggak ada.
Kenapa kita mengecualikan? Podo orang berpangkat atau orang hukum itu mengatur sama. Kita orang kecil diatur, orang besar diatur, hukumnya podo. Kan gitu. Tidak ada ini pengistimewaan yang besar diamankan, nggak ada. Kalau jenengan ngaman ke yang besar, bertanggung jawab sama yang kuasa. Yakin itu. Nanti jadi jangan sampai seperti ini. Saya bolehlah nanti kalau apa yang saya sampaikan saya salah, silahkan kita uji materi, kan gitu. Nanti akan kita bawa atau statement. Saya punya dokumen yang kemarin statement dari PUPR seperti apa, dokumen yang dari Dinmurapan seperti apa statementnya, kita semua ada. Tapi masa seperti ini, ya saya tidak menyalahkan beliau, tapi beliau harus berani. Saya nyemangati beliau supaya berani. Saya tahu engkau dikawal saja sana, karena saya tahu dia dalam tekanan. Yakin itu, karena ada bahasa kapal saja sana, berarti ini siapa yang monitor, kan gitu. Saya kasihan sama beliau sebenarnya, tapi itu berani kita di belakang Anda gitu loh Pak, kan gitu. Jangan sampai malah seperti itu. Saya tahu maksud apa dikawal di sana. Nanti kita kalau di sana dimonitor pengadilan nanti seperti apa, jelas nanti fakta persidangannya seperti apa, kan begitu. Tapi sebenarnya awalnya juga dari sini. Pengadilan mau memproses seperti apa, BAP-nya juga dari sini. Rujukan hukumnya juga dari sini, putusannya juga dasarnya dari sini. Kalau dari sini dibenahi, dari sini semua alat buktinya dipenuhi, ya selesai pengadilan tinggal ketok palu menurut sini. Nah ini sini minta 3 ya sana 3 Pak. Orang mungkin sini minta dulu kono 5 yang tersangka. Ya tolonglah Pak, ini seperti ini gitu loh Pak. Silakan kalau Bapak merasa apa yang saya sampaikan salah menurut hukum, panggil saya, silahkan. Saya mau di apa silahkan, kan gitu Pak. Kita uji materi silahkan, kita bedah kasus silahkan, dan diliput oleh media silahkan, dan kita di depan rakyat silahkan. Saya berani seperti itu, kan Pak. Karena saya ya lempeng saja, memang buktinya seperti ini kok. Apa yang disampaikan mereka belawang sekarang perizinan aja loh. Perizinan itu tidak pernah ada teman-teman. Titik lokasi dipindah. Titik lokasi dipindah itu jadi perdebatan. Ini tadinya nggak mau, yang membuat RAB nggak mau, tahu-tahu tetap dibangun di sini. Atas siapa itu? Kuasanya sing dhuwur. Bapak Sekda saat itu teleponan dengan seorang di depan saya punya dokumennya. Ini semuanya inisiasi bupati, mantan bupati yang dulu, bukan sekarang ya. Karena peristiwanya yang dulu itu, kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau udah seperti ini kan jelas hukumnya sebenarnya, tinggal sini berani atau tidak gitu. Kalau Bapak ada intervensi dari atas Pak, udah bilang ke rakyat kita Pak, saya akan dukung Bapak seperti itu, oke? Gitu Pak, hanya benar Pak. Kita lindungi Pak, seperti itu Pak. Tenang toh. Terima kasih banyak pada saudara-saudara yang waktu ini. Intinya saya juga tidak peduli ada yang itu dari itu. Betul. Salut Pak. Harus. Saya juga sebanyak pada itu pendidikan kita jalankan sesuai prosedur. Sudah kita lupa. Dan saya juga sudah tanya sama langsung dan itu Pak lulus ketahuan. Itu dari saya. Untuk alat bukti jangan sampai kita main-main, alat buktinya kurang bebas. Mohon maaf, saya selama berjasa belum pernah ada perkara bebas. Semua pasti alat buktinya sudah oke dan sudah pas. Kalau sampai ada yang bebas, ya mungkin dari itu dari saya. Mohon maaf, saya lanjut dulu. Saya terima kasih banyak. Ini sebentar Pak Kasadi, Bapak ini kan lagi menunggu tamu ya Pak. Kita belum selesai, saya akan masuk lagi. Bapak kira-kira tuntutan kami untuk proses hukumnya menurut Bapak mentersangkakan 3 orang ini tolong dicatat ya, semua media dicatat. Mentersangkakan 3 tersangka ini apa sudah melalui mekanisme hukum yang benar? Alhamdulillah kita sudah melalui proses yang benar. Kita tetapkan tersangka juga tidak kapal. Kita sudah
sementara fakta hukum yang kita peroleh adalah tapi tidak menutup kemungkinan ada lanjutan lagi. Hanya kita lihat fakta persidangan, biasanya persidangan ini berubah arahnya. Dan saya juga perlu sampaikan sedikit, saya lihat kondisi terakhir di Binisu ini sudah mulai banyak longsor. Saya khawatir ini banyak akan ikut air di bawah. Jadi Saya sudah koordinasi sama pemerintah daerah agar segera ditangani supaya tidak berlanjut dan membahayakan masyarakat. ini Pak, ini tambah Bapak tadi bilang mungkin bukan mungkin ya, sudah pasti yang 3 tersangka itu sudah melalui mekanisme hukum yang jelas. Bapak tahu persis uang hasil dari kajian ahli atau entah itu yang punya kewenangan untuk menghitung kerugian negara 6,5 miliar, berarti uang itu yang harus bertanggung jawab 3 orang itu tersangka berarti ya Pak ya. Nah, ketika itu memang 6,5 miliar itu jadi tanggung jawab tersangka, Bapak memperoleh bukti hukum dari mana Pak? Kalau mereka itu mendapatkan uang tidak untuk membangun Pak? Pak, mohon maaf, saya tidak mau berdebat masalah fakta hukum di sini. Nanti di pengadilan ya. Mohon maaf. Bukan, ini kan pertanyaan masyarakat. Ya. Jadi seperti ini Pak. Jadi Kita masuk ke materi perkara. semua sebenarnya gini Pak, semua nggak usah ada yang ditutupin. Kenapa? Pokok materi perkara ini udah jadi tersangka atau seperti apa? Kita lanjut. Saya jelaskan dulu ya. Bukan penjelasan, saya nggak mau dijelaskan dengan yang salah. Buat apa saya dijelaskan yang salah? Nggak mau saya. Cuman pertanyaannya gini, saya pengen tahu. Saya tanya satu aja lagi Pak. Kaitan dengan surat balasan dari PUPR ke Dinpurapan kaitan dengan surat perizinan yang harus dipenuhi itu merupakan bukti material. Nggak mau jawab. Nah kita nggak bakalan ada kajian. Kita Nah, lihat gitu, fakta di persidangan ini itu. Ya. Fakta persidangan hakim yang mengikuti materi itu seperti itu. Makasih ya. Nah, Pak. Saya mohon maaf sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya. Tadi yang saya ingin rawat adalah oke. bukan penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu ini bukan mau kami hanya berhenti di sini. Tidak. Jadi ini kalau kita tadi bahasanya kita bilang baru menetapkan tersangka, berarti bapak-bapak semua bisa melihat kemauan kami bahwa kami berupaya keras untuk tidak berhenti di sini. Nah seperti itu. Jadi terima kasih atas supportnya. Kalau tadi Bapak ingin menanyakan terkait dengan material, apakah perizinan itu masuk ke ranah formil atau material, itu tidak bisa dibahas 1 atau 2 hari. Nah, itu pun juga kalau sarjana hukum berkumpul dengan sarjana hukum, itu hasilnya juga bukan 2. Nah, itu butuh waktu yang khusus, butuh pendalaman yang khusus, dan kami pun juga tidak bisa. Kalau tadi Bapak bilang, kita kedepankan equality before law. Nah, kami juga harus mengedepankan presumption of innocence. Nah, jadi jangan sampai kita mempersalahkan orang yang belum tentu bersalah, tapi bukan berarti kami menutupi fakta yang harusnya menjadi pembuktian kami atau perkembangan nanti. Jadi kami, saya selaku Kasipvisus, saya tidak berjanji banyak, tapi kami selalu berupaya untuk tidak berhenti di sini. Dan kita bisa lihat nanti fakta persidangan, jika memang nanti ada fakta-fakta baru atau bisa jadi mendukung untuk pengembangan perkara selanjutnya, kami akan langsung bergerak seperti itu. Ya, jadi untuk saat ini mohon permaklumannya dan mohon pengertiannya. Tadi maksud Pak Kajari untuk mengawal sampai sana. Kalau bukan masyarakat, siapa lagi yang mengawal dan monitor penanganan perkara ini? Jadi seperti itu. Jadi terima kasih dukungannya, dan monggo silahkan mau percaya atau tidak, mau berantipati atau tidak, mau simpati atau tidak, silahkan. Tapi kami tetap tegak lurus, kami tetap bekerja semaksimal mungkin. Seperti itu ya Bapak. Terima kasih banyak. Sampai sebentar ya. Ini mohon maaf Ibu. Nah, jadi ini kan
keinginan masyarakat. Ibu sebagai ibu kami dalam urusan penegakan hukum, apapun yang disampaikan masyarakat mestinya diterima dengan baik, kan gitu. Ibu tadi menyampaikan kaitan dengan praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Padahal Bapak tadi sudah memastikan bahwa proses hukum ini hanya 3. Baru ketiga. Hanya 3. Makanya itu kalau presumption of innocence itu menyangkut yang lain yang sudah bukan kepastian hukum lagi, yang sudah ini maksudnya gitu. Jadi kita nggak inilah argumen sama kita udahlah ini. Cuman pertanyaannya gini Bu, kita terus terang teman-teman itu sebenarnya mensupport sini loh Bu. Ibu jangan mengartikan menyalahartikan. Ketika ini penegak hukum ini berjalan baik, saya pernah nanganin datang ke kantor saya. Begitu ditanganin sebelum ada ibu ya, ditanganin, saya tanya, saya ditanganin di sana, habis saya malah banyak banget. Itu berkali-kali Bu. Kalau itu berkali-kali seperti itu apakah benar itu apa objektif berkaitan dengan penanganan proses hukumnya, kan gitu. Ketika sudah menyangkut materi, satu orang bisa hampir 1 miliar datang ke kantor saya minta perlindungan, catatannya saya punya. Itu loh Bu. Saya ngomong begini karena udah berulang-ulang kejadian. Mungkin ini Ibu baru ya. Artinya saya sampaikan bahwa ini berkali-kali seperti ini. Masyarakat udah banyak putusan yang sebelumnya seperti ini Bu. Ya saya terima kasih. Kalau nanti memang dalam tahapan proses di persidangan ada calon tersangka baru, kan gitu. Tapi calon tersangka baru pun kalau tidak melalui mekanisme langsung dari sini yang mengusulkan, Ibu kan nanti membantah di proses persidangan. Nggak akan mungkin, kan seperti itu. Makanya lah itu kita sama-sama ngerti hukum, sama-sama mengawal hukum ini demi masyarakat Bu. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak ya saran masukannya. Semua kita tampung, kita laksanakan. Terima kasih banyak atas saran masukannya. Semua kita tampung untuk menjadi semangat kita untuk penanganan perkara. Kemudian kami juga terbuka seluas-luasnya jika misalnya Bapak mau mengirimkan bukti yang menjadi pembuktiannya nanti ke depan ini, menurut saya ini adalah buktinya dan segala macam. Kita semua terbuka menerima, kita kaji sama-sama gitu ya, dan nanti pasti menjadi bahan pembuktian kita ke depannya. Mungkin terima kasih sebelumnya Bapak ya. Sebentar Bu. Ini Ibu siapa ya? Bu Rizky ya, ini bagus. Karena mau nerima yang dulu itu saya udah laporan sini lama Bu. Saya udah bawa alat bukti. Saya bawa kelengkapan alat bukti berikut dengan unsur-unsurnya. Siapa yang berperan dalam itu. Nek laporan saya salah, saya dilaporkan balik mestinya toh. Tapi nyatanya mana? Nggak ada yang laporan balik ke saya, kan gitu. Saya berani menunggu-nunggu aja siapa yang melaporkan balik saya kalau laporan saya salah. Tapi selama saya laporan, saya tidak pernah diundang untuk komunikasi. Saya bawa alat bukti pun nyatanya saya tidak pernah diundang Bu. Makanya Ibu menyampaikan seperti ini bagus. Tapi yang dulu nggak ada. Seperti itu Bu. Makanya kalau kita mengeluh seperti itu, Ibu tampung dulu. Dulu peristiwanya di sini seperti apa? Kan seperti itu. Jadi jangan seperti ini. Nek memang hukum objektif Bu, alah tidak ada peristiwa protes, nggak ada. Yang mereka akhirnya bisa datang ke sini ya karena pola ini Bu. Nek pola sini tertib hukum ya nggak akan datang ke sini. Ya rakyat udah pada senang, yakin itu. Nah makanya disikapi yang baik, kita melakukan dengan tertib seperti ini. Karena dari petunjuk dari kepolisian dari kemarin jangan sampai anarkis, kita semua harus tertib hukum. Ya saya sampaikan bahwa saya juga mengawal ini supaya tertib hukum. Nah, kalau kita di dalam melakukan pelanggaran atau dalam orasi ini kita melakukan pelanggaran hukum, kita juga nggak enak, nggak salah seperti itu. Begitu ya Bu ya. Tapi nanti tolong ini tuntutan dari masyarakat Purworejo, Ibu pertimbangkan. Siap. Kita terima. Kalau ada apa mekanisme apa, Ibu bisa menghubungi saya atau tidak? Bisa ya. Nah, supaya nanti komunikasi tetap berjalan. Saya Ibu tadi bilang apa yang perlu saya buktikan untuk menunjang Ibu melakukan apa untuk berproses ke depan siapa saja. Kalau Ibu memerlukan itu akan kita carikan seperti itu. Saya bagus kalau Ibu seperti ini, baru kali ini dulu mengumpet nggak mau ketemu saya. Seperti itu. Oke teman-teman,
Ini Ibu Kasipidsus Bu Rizky menyampaikan ke kita bahwa perkembangannya beliau welcome, tetap akan koordinasi dengan kita, gitu ya Bu ya. Nanti ada hal-hal yang kira-kira memang ada alat bukti yang bisa menunjang untuk proses hukum kaitan dengan permasalahan Minizo, Ibu akan terima, gitu ya. Walaupun nanti dengan internal kita, dengan kita mungkin ada perdebatan sedikit di dalam, mungkin kait dengan materi hukum, nggak apa-apa ya Bu ya, supaya nanti apa yang kita sampaikan nanti ya bisa diterima kan, coba seperti apa kan gitu kan, gitu bahwa materi ini sebenarnya materi bukti material itu ya. Setahu saya puluhan tahun sering melaporkan ke kepolisian, sering melaporkan ke sini, ya alat bukti seperti itu ya bukti material. Tapi kalau itu bukti itu nggak dipakai, ya orangnya bebas kan. Seperti itu saja. Oke teman-teman, setelah ini kita ke DPRD. Terus ini kenapa kami hadir di sini, Pak Ketua Dewan? Ini kami hadir di sini dalam rangka satu, berkaitan dengan proses hukum Minizo. Kami secara prosedural sudah melayangkan surat untuk untuk audiensi. Ternyata juga surat kami tidak terbalaskan. Sebenarnya kalau orang yang memahami hukum, surat itu ya harus dibalas. Surat dari rakyat ya mestinya harus dibalas gitu. Tapi ya nggak apa-apa, karena itu mekanisme seperti apa kita tidak mengetahui. Nah, yang kedua, kami sebenarnya menanyakan kapasitas Dewan khususnya berkaitan dengan permasalahan Minizo ya. Minizo ini bagian dari pembangunannya, ini bagian dari uang rakyat. Saat disahkan anggaran itu kan yang mengesahkan kan Dewan. Saat pengesahan mestinya ada item-item tertentu atau berita acara atau seperti apa bahwa pembangunan itu akan baik, akan diterima masyarakat baik dan akan bermanfaat untuk masyarakat dan untuk kemaslahatan masyarakat, kan seperti itu kan. Tapi dalam perjalanan pembangunan Minizo ini ternyata diduga dikorupsi, bahkan sekarang sudah sebenarnya untuk bukti hukumnya kaitan kerugian negara bukan diduga lagi, itu sudah menjadi fakta hukum, yaitu 6,5 miliar rupiah kalau apa nggak salah ya, kalau kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika itu memang ada kerugian negara, kemarin saya memberikan surat audiensi karena bapak-bapak ini wakil saya, wakil kami semua rakyat Purworejo yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wakil kami untuk kaitan dengan kegiatan apapun berkaitan dengan pemerintahan dan sebagainya. Tapi kami tidak diterima, surat kami tidak diterima dengan baik. Nah, kami hanya akan menanyakan dalam proses Minizo peran sertanya tanggung jawabnya DPRD kaitan dengan fungsi yang melekat, yaitu fungsi pengawasan. Apakah itu sudah dilaksanakan seperti itu Pak Ketua? Nanti coba dijelaskan ke kami, kepada masyarakat. Jadi kalau itu fungsi pengawasan jalan, kenapa tahap-tahap pembangunan yang begitu lama mestinya diawasi dengan baik, tahapannya seperti apa, terminnya sudah sejauh mana, siapa pihak-pihak yang ditugaskan untuk mengawasi di lapangan dan sebagainya. Tapi tetap saja pembangunan yang mestinya RAB-nya anggarannya yang disahkan oleh DPRD itu 9,5 miliar atau 6 miliar itu ternyata realisasinya hanya digunakan kurang dari 2 miliar. Seperti itu. Nah, fungsi pengawasannya di mana?
Di situ yang akan kita tanyakan seperti itu. Apakah jenengan benar-benar mewakili rakyat? Wong itu duitnya rakyat, kan gitu. Nah, duitnya rakyat mestinya pertanggungjawaban hukumnya kepada rakyat. Jenengan ditugaskan diberi amanah rakyat, jenengan bersumpah akan bekerja sebagai wakil rakyat dengan baik. Nah, di situ ya kami tidak akan menyalahkan siapapun, cuman kami melakukan kegiatan gini, kami melekat sebagai warga masyarakat, juga melekat sebagai fungsi kontrol, atau kami melakukan seperti ini itu atas perintah undang-undang. Bahwa kami melakukan gini ini perintah undang-undang, bukan keinginan sendiri. Ketika itu memang penegak hukum baik, ketika itu memang penegak hukum udah menjalankan sesuai dengan perintah undang-undang, kita tidak akan seperti ini. Kita kesini itu ya karena diundang oleh pihak-pihak yang seperti itu, yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan hukum, kan gitu. Purworejo, Nyun Sewu identik dengan korupsi yang terus-terusan. Ya gitu. Dan penanganan kasusnya Purworejo itu identik dengan selalu mengorbankan yang kecil-kecil. Kecil-kecil itu ya menungso hambane Allah. Kecil-kecil itu ya menungso sing harus dihargai harkat martabatnya. Kedudukan hukum kita sama. Kita sepakat bahwa asas hukum kita itu dulu, bahwa kedudukan itu sama setara, tidak ada yang diistimewakan. Tapi kenapa dalam proses pasti yang kecil yang dikorbankan seperti itu. Nah, disinilah perjuangan DPR gimana? Maksud saya itu. Nah, kalau yang dikorbankan seperti ini, DPR harusnya di depan. Nah, membuat pansus kaitan dengan minijo supaya menjadi rujukan untuk proses hukum. Kalau udah dari DPR mau apa mereka? Mau gawe peraturan hukum DPR, kan gitu. Maksud saya seperti itu. Saya bangga dengan teman-teman. Nah, ini teman saya semua ini dari DPR Garu, Arana Sugaru, orang nasu ya kudu dinasani aslinya kan seperti seperti itu. Nah, ini ya mohon maaf, kita sama-sama warga Purworejo, kita peduli Purworejo. Jangan sampai anak cucu kita, anak-anak muda yang mahasiswa dikotori oleh cara-cara penegak hukum yang nggak benar. Itu jadi moral ke depan semua, akan menjadi pelajaran moral, orang itu akan jadi jahat atau tidak di situ. Nah, di sini kita bisa ngerem supaya jangan seperti ini. Kalau mereka sudah nggak mau untuk jalan yang baik, yaitu hak mereka. Tapi beri sanksi hukum sesuai ketentuan hukum, mestinya kan gitu. Jangan merasa jadi pejabat seolah-olah kebal hukum. Rakyat salah sidik diberi sanksi hukum, ya jangan. Karena apa? Sebenarnya kalian semua itu milik rakyat. Apapun milik rakyat, pangkat kalian yang milik rakyat, gaji kalian yang gaji rakyat, sepatu kalian, topi kalian, pangkat sekalian itu semua dari rakyat. Apa kasihan nek rakyatnya malah sing nganukin dengan gimana sensoro. Nah, itulah makanya monggo ini Pak Ketua Dewan, juga ini ada satu lagi nih berkaitan dengan saya dapat pengaduan dari banyak orang Pak Ketua berkaitan dengan pokir. Ini pokir ada masukan yang luar biasa, ada 60 titik PL digarap karo Dewan. Ini baru aduan ya, bener enggaknya kan kita itu diminta karo Dewan 45. Ini akan saya, mohon maaf, ini akan saya lanjut ke KPK ini permasalahan ini gitu loh. Jadi biar ini kan tahu semua ini ada Bapak Polisi yang dari pagi menjaga kami, mengamankan kami. Beliau luar biasa mendampingi kami, tidak capek-capek. Saya terus terang terima kasih sekali. Saya memang sama Bapak Polisi minta supaya kami diamankan. Kalau ada kami yang tidak tertib hukum dalam orasi, dalam apa, kami mohon diingatkan dan kami siap dijawab seperti itu. Jadi kami ingin supaya tertib hukum, tapi kami melanggar hukum, yaitu nanti salah. Nah, ini Bapak Ketua Dewan, jadi adanya masukan, adanya pengaduan ke kami kaitan dengan pokir yang sekarang ini lagi rame.
Sebentar lagi pokir-pokir ini akan saya klarifikasi, akan saya investigasi kebenarannya seperti apa, supaya ini yang harusnya uang untuk kemaslahatan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, jangan digunakan untuk kesejahteraan perseorangan. Jangan berulang-ulang terus yang seperti ini gitu loh. Kemauan kami, Pak, dengan cara ini kita bisa melakukan orasi terkait ketidakadilan ini, Pak. Semoga ini saya mendapat jawaban dari Bapak-Bapak Dewan yang terhormat, bisa memberikan kami jawaban yang memuaskan. Kami sebagai perwakilan cuma itu, Pak. Mungkin nanti minta bantuan Bapak untuk menindaklanjuti. Kita warga yang istilahnya bisa dikatakan orang ngerti apa-apa lah terkait anggaran itu, larinya kemana-kemana kita nggak tahu, Pak. Kita cuma tahunya kok duitnya aku gitu, aku sih bayar pajak gitu, kok minggu dibreh-breh kaya ngono nyuwun sewu. Mungkin beberapa orang ya ada sing tersangka, tapi nyuwun sewu, Pak, kok jawaban itu tidak memuaskan bagi kami. Kami kurang puas, Pak. Nyuwun sewu, kita organisasi, anak buah kita melanggar hukum, otomatis yang dicari kan ketuanya, Pak. Lah ini jelas ada loh. Kenapa kok seminggu dicekel, minggu TPU raka gawe, Pak? Nah, ketuanya ono. Kan gitu, Pak. Mungkin bisa dikoreksi buat bapak-bapak yang terhormat, mungkin untuk menindaklanjuti kasus ini. Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih. Menjawab beberapa yang ditanyakan oleh perwakilan dari peserta aksi, dalam hal ini sahabat saya Bapak Sumakmun. Ini kalau di sini kita katanya beda nasib, beliau belum mencoba. Mereka kalau beliau mencoba besok nasibnya sama juga, sama-sama di gedung Segi Lima. Untuk menyingkat waktu, tadi ditanyakan terkait penganggaran. Saya mencoba menjawab secara detail terkait proses sesuai dengan tupoksi kami yang ada di lembaga DPRD. Saya sampaikan secara tegas, kita sebagai wakil masyarakat, dalam hal ini lembaga DPRD, mempunyai 3 fungsi. Pertama, legislasi atau peraturan. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, budgeting atau anggaran. Masuk kita di yang ditanyakan tadi oleh Pak Makmun mewakili teman-teman soal anggaran. Izin menyampaikan, anggaran dibahas tidak serta-merta keluar angka. Ini biar satu persatu, tapi dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya pribadi, kalau ada salah mohon dikoreksi. Tentunya di sini dari tim teknis, dalam hal ini eksekutif, sudah melaksanakan perencanaan mau bangun apapun itu nantinya sudah direncanakan, sudah ada planning kalau direalisasi. Kita belum bicara RAB karena bukan ranah kita. Kita menanyakan tentunya sesuai apa dampaknya nanti, seperti apa khususnya untuk masyarakat Purworejo dan sekitarnya. Menjawab Mas Kelik, karena apa? Karena ini uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan sekecil apapun kita sependapat. Bicara anggaran, tentunya dari mulai dibahas di awal tahun, dari mulai musdus, musren kecamatan, kabupaten, sampai di
komisi-komisi ini sebagai masukan kita dalam menentukan arah pembangunan 1 tahun ke depan. Izin karena Miniju dibahas anggarannya 1 tahun sebelum pelaksanaan. Saya yakin Bapak Ibu sangat mengerti soal ini. Di tahun 2022 mulai awal tahun rapat-rapat sesuai dengan tupoksinya, memanggil UPD dan lain-lain, dianggarkan di 2023 pekerjaan itu dilaksanakan. Singkat cerita seperti itu. Yang kedua, ditanyakan dari peserta aksi soal kajian teknis. Soal kajian teknis tentunya izin di sini ranahnya sudah ranah, bukan di ranah kita. Jadi biar sinkron dan mindsetnya sama. Ditanyakan juga terkait action atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga kita DPRD dalam hal ini. Ini kalau tidak salah, pembangunan itu dilaksanakan masih proses tanggal 16 November tahun 2023 musim hujan terjadi longsor. Izin kita sampaikan di sini juga, di hari itu juga lembaga kita waktu itu di Komisi 4 langsung hadir. Kita ingat betul dulu di situ pimpinannya masih Bapak Abdullah, Mbak Nurul dan yang lainnya. Bahkan dulu sempat rame, bahkan kita dikirimi juga oleh teman-teman, oleh komunitas atau oleh tokoh-tokoh masyarakat. Selain dari Komisi 4, Komisi 2 turun, Komisi 3 turun dan seterusnya sampai di Januari 2024. Saya ingat betul itu. Jadi sesuai dengan tupoksi kita di pengawasan, kita sudah melaksanakan sesuai dengan tupoksi kita. Juga mohon maaf disampaikan oleh Pak Makmun, surat yang masuk belum ditanggapi. Ini kalau salah mohon dikoreksi, biar sama-sama bisa memahami ini. Waktu surat itu masuk di lembaga kita sudah terjadwal agenda, nuwun sewu. Dan saya ingat betul dulu kita masih melaksanakan bintek waktu itu. Dan kalau tidak salah, Pak Makmun dan teman-teman ke DPRD sudah diterima oleh Pak Agus Ari. Hasil pertemuan dengan Pak Makmun dan kawan-kawan sudah diresum, dilaporkan ke kita. Yang selanjutnya bicara pokir, pokok-pokok pikiran DPRD. Izin tanpa mengurangi rasa hormat, kita sama-sama garis bawahi sangat tebal. Kita taat dengan aturan dan regulasi yang ada. Pokir disampaikan ada isu bla 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 dan seterusnya. Nuwun sewu, kalau baru isu Pak Makmun kita belum bisa menanggapi. Karena apa? Tadi sangat signifikan. Tapi bicara pokir tentunya di DPRD dikasih, dilindungi undang-undang untuk turun ke masyarakat, bertemu di masyarakat setahun 3 masa persidangan untuk menjaring aspirasi masyarakat.
dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan seterusnya. Kita dalam satu persidangan 6 kali melaksanakan atau 6 titik. Disitulah muncul kepinginan masyarakat. Mungkin dalam hal ini ada yang jalan, ada yang ternak, ada yang musola dan seterusnya. Itu yang tadi menjadi pokok-pokok pikiran Dewan. Pokok-pokok pikiran Dewan secara regulasi sudah tertata dan saya sendiri mendukung dengan catatan sesuai dengan regulasi. Saya tidak masuk ke yang tadi soal isu. Yang selanjutnya terkait bicara pansus. Izin teman-teman semua, pansus tentunya tidak bisa kita sebagai pimpinan saat ini untuk intervensi ke anggota. Bicara pansus ada tahapannya. Secara garis besar, ini mohon maaf kalau salah dikoreksi, tentunya pansus diusulkan dari gabungan fraksi-fraksi. Dari gabungan fraksi-fraksi di DPRD Purworejo ada 7 fraksi mengajukan atau bersurat ke pimpinan DPRD. Tanpa adanya surat permohonan dari gabungan fraksi-fraksi, kita tidak bisa melaksanakan atau membentuk pansus itu sendiri. Kenapa demikian? Kita sampaikan di debat tadi, kita taat dengan aturan. Sebenarnya bicara pengawasan Pak Makmun dan teman-teman, kita tidak hanya di pengawasannya. Setelah kita pengawasan, kita sampai ke kantor, kita panggil OPD terkait sebagai pengguna anggarannya. Tapi ya mohon maaf, di sini DPRD tidak masuk di penindakan, karena di sini tupoksi kita pengawasan, regulasi, dan penganggaran atau budgeting. Ditanyakan juga oleh Pak Keli terkait tindak lanjut dari minisu yang ada di DPRD. Izin kita, menurut kita sudah sangat maksimal. Artinya apa? Bahkan semua komisi dulu masih A sampai D semua juga melaksanakan sidak. Kemungkinan semua komisi juga memanggil OPD terkait, karena minisu yang rencananya untuk menambah objek wisata tentu itu tadinya sudah berhitung pendapatan dan lain-lain. Mungkin itu Pak Makmun dan teman-teman terkait dengan satu anggaran, fungsi tindak lanjut DPRD, pansus, surat masuk. Mungkin sedikit menyinggung terkait yang disampaikan Pak Makmun tadi bicara pokok-pokok pikiran DPRD. Ya silahkan, kita di mata hukum mempunyai hak yang sama. Tapi izin disampaikan, ini menanggapi sebagai Pak Makmun, ini tadi isunya bla bla bla, jadi ini kita belum bisa menanggapi. Di sini tentunya tadi sampaikan Pak Makmun, Pak Keli mewakili dari teman-teman. Di sini tentunya kita juga sangat menghormati proses hukum terkait harapannya
tadi yang sampaikan Pak Mamun, ini kalau saya tidak salah menyembuhkan, kenapa sing kroco-kroco yang baru di ini mungkin seperti itu, tapi kita kan tidak bisa masuk ke ranah itu Pak Mamun, karena ini sudah ranah hukum. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Rahman? Ada, monggo. Mungkin sebentar dari saya seperti itu. Sebentar saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati teman-teman aliansi yang pada sore hari ini hadir di depan gedung DPRD Kabupaten Purworejo. Namun sebelumnya mohon maaf, sebenarnya akan kita terima Pak perwakilan di gedung DPRD, tapi tadi setelah koordinasi kita terima di sini, sehingga semoga walaupun seperti ini Pak Mamun, kita tetap ya jadi sahabat yang saling kontrol. Sehingga terima kasih atas kontrol panjenengan untuk kami yang ada di lembaga DPRD ini. Poinnya begini, semua tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, runtut. Itulah yang menjadi pemahaman dan pertimbangan saya. Saya hanya menambahi bahwa proses pembangunan Minizo ini sudah dimulai dari sistem perencanaan kita dari awal sampai akhir, penganggaran bahkan pada saat pelaksanaan. Mungkin kami yang ada di DPRD ini di dalam tupoksi kami belum bisa maksimal mungkin, dan kami juga menyadari karena keterbatasan kewenangan kami, sehingga proses pembangunan Minizo ini kan awalnya kan dari pembahasan melalui yang pertama adalah RKPD. Di dalam pembahasan RKPD ini dulu juga cukup alot Pak, namun kita berproses lama, bahkan sampai penentuan bahwa ini masuk skala prioritas di RKPD, dan dilanjuti pembahasan berikutnya adalah masuk di penganggaran melalui KUA PPAS. Di situ juga cukup lama, kami sering diskusi dengan OPD terkait dengan TAPD dan juga teman-teman lembaga DPRD melalui alat kelengkapan yang ada. Prosesnya cukup panjang, bahkan sampai akhirnya masuk di RAPBD. Di RAPBD itu pun juga cukup panjang. Kita bolak-balik dari Banggar ke komisi, nanti komisi lagi ke Banggar. Pada akhirnya diputuskan, ini sekali lagi adalah keputusan bersama antara DPRD dan eksekutif, sehingga muncullah pembangunan Minizo itu. Dan kami juga sekali lagi sudah melakukan pengawasan. Cuma sekali lagi mungkin dengan keterbatasan pengawasan kita juga sudah jalan. Cuma sekali lagi mohon juga dipahami bahwa Minizo ini kan terjadinya tanah longsor yang mengakibatkan pembangunan ini tidak bisa dilanjutkan. Dan kami sudah mendorong Pak Mamun untuk segera adanya audit investigasi yang mana sudah dilakukan oleh BPK, sehingga tadi yang disampaikan awalnya temuan BPK sekian jadi sekian, ini memang proses-proses yang cukup panjang, sehingga sekali lagi pada saat terakhir sudah masuk di APH lah, inilah yang mungkin kami tidak bisa intervensi terlalu jauh. Kalau mengawal proses terkait dengan penegakan hukum, ini juga sering sudah kami dorong, karena kami intinya karena ini sudah ada temuan BPK dan sudah ditindaklanjuti dengan penegak hukum, ya inilah yang kita juga awasi Pak. Walaupun toh tadi mungkin oleh teman-teman aliansi tidak sesuai yang diharapkan. Ya, inilah yang menjadi PR kita, coba untuk nanti kita lihat perkembangan ini. Ini proses terkait dengan pembangunan Minizo yang ini sekali lagi kami dari teman-teman DPRD, karena kami dibatasi dengan tupoksi tadi dan juga kita ada tata tertib yang harus
kita lalui. Yang kedua, terkait dengan pokok-pokok pikiran DPRD, sebenarnya ini juga kita dilindungi oleh regulasi yang ada. Sekali lagi, kalau ada isu-isu yang berkembang di belakang, ya nanti menjadi introspeksi kami lah, nanti akan coba kita pertimbangkan, kita cermati, sehingga bahwa kami sepakat adanya pokok-pokok pikiran DPRD ini jangan sampai justru ini membantu masyarakat, malah jadi malapetaka bagi masyarakat dan kita. Ini yang menjadi garis besar kita. Sehingga sekali lagi atas kontrol dan masukan dari aliansi semua ini nanti akan ya kami resum dan nanti akan kita tindak lanjuti pada saat dengan ya pembahasan-pembahasan yang lain, Pak. Jangan sampai kita berharap tidak ada kejadian seperti Mini Zoo lagi lah. Ini sebagai bahan introspeksi kami.